Seorang perempuan bernama Sinta berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak lulus sekolah, tidak punya ijazah, dan selama ini hanya mengandalkan tenaga untuk bertahan hidup. Namun belakangan, pekerjaan semakin sulit didapat. Ia ditolak di banyak tempat, hingga kondisi ekonominya benar-benar terdesak. Sampai suatu hari dalam keadaan lelah dan putus asa, ia berhenti di depan sebuah rumah. Sambil menatap rumah itu, ia mengeluh pelan, bahkan tanpa sadar mengucapkan, "Setan yang tidak kerja saja tetap bisa makan." Tak lama setelah itu, pintu rumah terbuka. Muncul sepasang suami istri. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menawarkan pekerjaan kepada Sinta. Tugasnya sederhana, bersih-bersih rumah, dan yang membuat Sinta semakin yakin gajinya dibayar harian, setiap sore. Hari pertama berjalan normal. Sinta menyapu, mengepel, mencuci piring dan mencuci baju. Tapi ada hal kecil yang janggal. Jumlah piring kotor hanya 3, dengan 1 mangkuk berisi sayur lodeh. Padahal rumah sebesar itu hanya menyisakan sedikit bekas makan. Namun Sinta tidak terlalu memikirkan. Baginya, yang penting ia bekerja dan dibayar. Upahnya pun diberikan dengan cara aneh. Uang selalu diletakkan di bawah taplak meja. Pak Haji dan Bu Haji tidak pernah keluar kamar saat memberinya bayaran. Mereka hanya berbicara dari dalam, seolah enggan terlihat. Memasuki hari kedua, kejanggalan mulai terasa lebih jelas. Jumlah piring tetap sama. Posisinya sama persis, tidak berubah sedikit pun. Baju yang ia cuci juga sama. Setelan yang itu-itu saja. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berbeda. Hari ketiga, semuanya semakin aneh. Seorang tetangga bernama Mbok Yati datang menghampiri. Ia heran melihat Sinta keluar dari rumah itu. Dengan wajah bingung, ia bertanya, apakah Sinta keluarga pemilik rumah? Ketika Sinta menjawab bahwa ia bekerja di sana, Mbok Yati langsung terdiam. Lalu Mbok Yati berkata pelan, rumah itu sudah kosong hampir 3 tahun. Ucapan itu bertolak belakang dengan apa yang Sinta alami. Sejak saat itu, perasaan tidak enak mulai menghantui. Hari-hari berikutnya, semua terus berulang. Selama hampir 1 minggu, tidak ada yang berubah. Pak Haji dan Bu Haji selalu masuk kamar setelah asar dan tidak pernah keluar lagi. Setiap dipanggil, mereka hanya menjawab dari dalam. Anehnya, meskipun setiap hari mereka terlihat mengenakan pakaian berbeda, tidak pernah ada baju baru yang kotor untuk dicuci. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sinta akhirnya mencari jawaban. Ia mendatangi orang pintar. Dari sana ia diberi segelas air putih yang sudah didoakan. Pesannya sederhana, minum air itu saat ia melihat kejanggalan. Keesokan harinya, saat kembali bekerja, Sinta memberanikan diri meminum air tersebut. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terasa berat, matanya mengantuk luar biasa. Kepalanya seperti ditekan sesuatu. Dan saat ia kembali membuka mata, dunia di sekitarnya berubah, sesuai dengan apa yang dikatakan Mbok Yati. Tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara. Pintu perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalam, keluar 2 sosok, terbungkus kain putih. Dengan suara berat dan menyeramkan, salah satu dari mereka berkata, "Mau cari kerja? Ikut kami saja." Tubuh Sinta langsung kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Rasa takutnya begitu besar hingga pikirannya kosong. Dan saat itu juga, ia pingsan. Ketika sadar ia sudah berada di luar rumah, dikelilingi warga. Mbok Yati mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan dan langsung datang. Namun saat mereka mencoba masuk rumah itu, terkunci rapat, seperti tidak pernah dibuka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Pertanyaan yang tersisa hanya satu, bagaimana Sinta bisa masuk ke sana? Warga menjelaskan bahwa pemilik rumah, Pak Haji dan Bu Haji, sudah lama tidak terlihat, hampir 3 tahun. Tidak jelas apakah mereka pindah, hilang, atau sudah meninggal. Sejak kejadian itu, Sinta tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Namun teror belum benar-benar selesai. Saat ia memeriksa uang hasil kerjanya selama beberapa hari, semuanya telah berubah.